Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal واستر لنا العورات وآمن الروآت واستر Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatu salisatu tawiki ku faidah kang kaping 3 fi arkanid du'a ikang tetep ing dalem mertelaake pira-pira rukune donga wa syurutihi lan pira-pira syarate doa wa auqatihi lan pira-pira wektune donga wa asbabihi lan pira-pira sebabe donga wa fadlihi lan kautamaane donga. Kala ndika sapa al imamu imam rupane at-Taimi Imam at-Taimi rahimahullah, muga-muga melasihu ing Imam at-Taimi sapa Allah Gusti Allah fi khawasil Qur'an ing dalem kitab Khawasil Qur'anil Aziz. Ngendikane Imam at-Taimi kala wis ngendika sapa Ibnu Athaillah, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, ngendikane lid du'a iku tetep kadue donga arkanun utawi pira-pira rukun wa ajnihatun lan pira-pira swiwi sayap wa asbabun lan pira-pira sebab wa auqatun lan pira-pira wektu. Fa in wafaqa mongko lamun metuki apa ad-du'a'u utawa cocok apa ad-du'a'u donga metuki al arkana ing pira-pira rukun ya qawiya mongko kuat apa doa. Wa in wafaqa lan lamun metuki apa doa ajnihatahu ing pira-pira swiwine donga ya tara mongko mabur apa donga fis samai ing dalem langit. Wa in wafaqa lan lamun metuki apa donga mawaqi tahu ing pira-pira wektune donga raqiya mongko munggah apa donga. Wa in wafaqa lan lamun metuki apa donga asbabahu ing pira-pira sebabe donga ya anjaha mongko luwih nyelametake utawa luwih mbejakake apa donga. Sak mangsa-mangsa donga iku nduweni pira-pira rukun. Fa arkanuhu mongko utawi pira-pira rukune donga iku hudurul qalbi, hadire ati, warriqatulan tipise ati, wal istiqanatulan antenge anggota, wal khusyu'u lan khusyuk, wa ta'alluqul qalbi lan gumantunging ati billahi kelawan Gusti Allah, wa qat'uhu lan megote kawula minal asbabi sangking pira-pira sebab, wa ajnihatuhu lan utawi pira-pira swiwine donga iku as-sidqu temen, wa mawaqituhu lan utawi pira-pira wektune donga iku al-asharu pira-pira wektu sahur, wa asbabuhu utawi pira-pira sababe donga iku as-sholatu ndonga sholawat ngalan Nabi ngatasi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intaha wis tutuk apa qalal Ibnu Athaillah. Kala ngendika sapa Allah taala ngendikane wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alalan arikalane takon ka ing sira Muhammad sapa ibadi pira-pira kawulan ingsun takon anni saking ingsun Allah ya fa inni mongko temen setune ingsun iku qaribun zat kang parep. Ujibu bakal nyembadani ingsun da'watad da'i ing dongane wong kang donga. Idza da'a arikalane donga sapa si da'ini ing ingsun. Wa qala lan ngendika sapa Allah taala
bal iyyahu balik ing Allah tad'una padha ndonga sira kabeh fayakshifu mongko bakal buka sapa Allah ma ing perkara tad'una kang padha ndonga sira kabeh ilaihi marang Allah insya'a lamun ngersakake sapa Allah. Fa hadhil ayatu mongko tawi kilah ayat iku qayyadat ngoyidi apa ayat ma ing perkara fil ula kang ana ing dalem ayat kang dingin minal umumi saking kasumrambahan wa annahu lan temen sune Gusti Allah taala iku yaksifu bakal mbuka sapa Allah amman saking wong yasya'u kang ngersakake sapa Allah iman walihadza lan krana ikilah yaksifu amman yasya kana ana apa ad-du'a udunga ana iku ala salasati aqsamin tetep ing atase telu pira-pira dumduman rupane mujabin yo donga kang den sembadani to kang den ijabahi wa haqqin lan donga kang mbebasake lil auzari marang pira-pira dosa wa raf'in lan donga kang ngangkat lid darajati marang pira-pira derajat li annal ghaliba krana temen setuhune kang kaprah iku annaman temen sedene wong ata kang nekani sapa man bihi kelawan donga ngala syurutihi netepi ngatasé pira-pira syarate donga ya hasolat mongko hasil lahu kadesiman apa al ijabatu den sembadani bi fadlillahi lawan kautamanane to kalomanane Allah subhanahu nyuciaken ingsun ing Allah lawan maha sucine Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah wa bimannihi lan kelawan anugerah Allah. Faedah yang ketiga dalam menjelaskan rukun-rukun doa, syarat-syarat doa dan waktu-waktu serta sebab-sebab dan keutamaan doa. Imam At-Taimi mengatakan di dalam kitab Khawasul Quran bahwasanya Imam Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala telah mengatakan bahwa doa itu memiliki rukun-rukun ajnihah sayap-sayap ataupun syarat-syarat wa asbabun dan sebab-sebab doa itu dikabulkan wa auqatun dan waktu-waktu yang juga menyebabkan doa itu terkabulkan sehingga apabila doa ini sesuai dilaksanakan sesuai dengan rukun syarat sebab dan waktu-waktunya maka doa ini akan menjadi kuat sehingga sampai ke hadratillah. Maka adapun rukun doa fa arkanuhu hudurul qalbi, yang pertama adalah hadirnya hati, di mana hati dan lisan ini serta pikiran fokus dalam satu tujuan apa yang sedang kita doakan atau yang sedang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dalam hudurul qalbi ini menunjukkan kesungguhan seorang hamba dalam memohon kepada Allah. Kemudian wariqatu, dan hati yang sensitif dalam arti bagaimana dia punya keyakinan bahwa hanya Allah lah yang mampu memenuhi segala apa-apa yang dia butuhkan. Wal istiqanatu, dan anggota badan yang tidak banyak bergerak dalam berdoa, laksana seorang sahaya yang mengajukan permintaan kepada seorang raja. Tentunya ia tidak akan banyak bergerak karena sikap ketakziman kepada yang kuasa, di hadapan yang kuasa,
kita tentunya akan duduk terdiam tanpa banyak tingkah, tanpa banyak gerak. Kemudian wal khusyu'u wa ta'alluqul qalbi billah, kekhusyukan, keyakinan bahwa Allah yang menentukan dan keterkaitan hati kita kepada Allah sehingga memutuskan pemikiran atau logika sebab musabab di dalam kita berdoa. Bahkan ketika sudah ta'alluq billah wa qat'uhu minal asbab, hati ini sudah terkait dengan Allah dan terputus dari segala sebab, maka yang timbul di dalam doa pun tidak ada pemahaman dan keyakinan bahwa doa kita yang menyebabkan apa yang kita mintakan kepada Allah itu menjadi terkabul. Betul, boleh saja niat berdoa untuk dikabulkan, tetapi yang tidak boleh adalah meyakini bahwa dikabulkannya sesuatu yang kita butuhkan itu disebabkan doa kita. Karena walaupun kita berdoa mutlak Allah mengijabah itu sesuai kehendak Allah dan terhadap orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa ajnihatuhu as-sidqu, dan sayap-sayap doa yang akan mengantarkan doa ini ke hadirat Allah Subhanahu wa taala adalah sikap kejujuran di dalam diri kita dalam berdoa maupun sebelum dan sesudah doa. Karena ini pondasi dasar as-sidqu ini menunjukkan pembuktian akan keimanan seseorang. Mawaqituhul ashar, waktu-waktu doa yang bisa diijabah itu adalah waktu sahur. Ada yang mengatakan sepertiga malam, ada lagi boleh nggak nisful lail, boleh. Saya bilang boleh, karena kalau kita kembalikan ke pengertian dalam fikih bahwa sahur itu bisa dilakukan ba'da nisfil lail, setelah malam, tengah malam kita makan dengan niat sahur itu boleh. Wa asbabuhu as-sholatu 'alan nabi, dan sebab doa dikabulkan itu adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada keterangan mengatakan bahwa doa itu akan menggantung bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi, sampai doa tersebut dibacakan sholawat Nabi. Qala ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Wahai Muhammad, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu, maka jawablah bahwasanya bahwa aku dekat dan akan kukabulkan permintaan atau doa orang-orang yang berdoa ketika ia berdoa kepadaku. Wa qala ta'ala bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Bahkan hanya kepada Allah lah mereka berdoa, maka Allah akan membukakan, menyingkap segala permasalahan, segala problematika hidupnya, insya'a, jika Allah menghendaki. Nah, ayat ini menjadi batasan dari ayat yang sebelumnya. Ketika ayat sebelumnya Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an, Allah akan mengijabah doa hambanya yang mau berdoa ketika dia berdoa kepada Allah. Ini umum sekali. Nah, sehingga dibatasi oleh ayat berikutnya dengan kalimat akhir fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a, jika Allah menghendaki. Nah, dari paparan dua ayat ini maka doa menjadi tiga bagian dalam pengertian para ulama. Walihadza kana ad-du'a'u 'ala salasati aqsamin.
Doa ini akan terbagi menjadi 3. Doa-doa yang seperti apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah doa yang mujabin, doa yang diijabah oleh Allah. Dan kemudian doa yang diijabah oleh Allah juga ini, para ulama mengatakan ada yang diijabah dalam waktu dekat sesuai dengan apa yang dimintakan, ada juga yang diijabah dalam bentuk yang lain namun dengan fungsi yang sama, dan ada juga yang diijabah kelak di akhirat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, wahatin lil auzar, doa yang menjadi penebus dari segala dosa. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah, namun dijadikan sebagai tebusan atau pembebas dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Sehingga dari kalau kita lihat fungsi ataupun ragam doa yang kedua ini, maka yang perlu kita ingat dan kita jadikan pegangan bahwa doa ini merupakan satu ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah, sehingga ketika kita berdoa minimal kita sudah melaksanakan perintah Allah, dan dari kesadaran ini dan perlakuan ini kita memenuhi perintah Allah, maka disitulah Allah akan memberikan pahala, mungkin berupa penghapusan dosa. Yang ketiga, waraf'un lid darajat, doanya ini dinilai oleh Allah untuk mengangkat derajat dia yang berdoa kepada Allah. Mengapa demikian? Li'annal ghaliba anna man ata bihi ala syurutihi, karena sesungguhnya secara umum orang yang melakukan doa dengan memenuhi syarat-syaratnya, syarat-syarat dan rukun-rukunnya doa, maka ijabah akan dihasilkan atau ia akan menghasilkan ijabah. Adapun ijabah ini bukanlah mutlak kita artikan bagaimana Allah mengiyakan apa yang kita minta, tetapi bagaimana Allah mengiyakan permintaan kita dalam bentuk pemberian sesuai kehendak Allah, sesuai pengetahuan Allah, mana yang anfa, mana yang lebih bermanfaat untuk diri kita, dan mana yang lebih dibutuhkan hakikatnya oleh diri kita. Sehingga adapun secara zahiriyah mungkin doa kita tidak dikabulkan karena Allah ganti, Allah pindahkan doa kita menjadi hatin lil auzar, untuk penebus dosa. Lah disinilah hakikatnya tidak diijabahnya doa kita tetap merupakan ijabah, karena Allah ijabah dalam bentuk yang lain. Kalau dalam bahasanya Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah al-man'u ainul 'atha. Ketika Allah tidak memberi, maka itu bisa jadi hakikat dari pemberian itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa al-qadhi juru hakim Abu Bakr bin al-Arabi, Syekh Abu Bakar al-Arabi fi kitab Maraqiz Zulfa, dalam kitab Maraqiz Zulfa, ngendikane haqiqatu zikri munadatullahi ta'ala. Haqiqatu zikri utawi hakikate zikir iku munadatullahi, ngundang-undang marang Allah atau berbisik kepada Allah. Lima krana perkara yuri tukang ngarepake sapa si wong minjal bayane minjal bi manfaatin, nyatane narik kemanfaatan, au daf'i madharatin utawa nolak kemadharatan. Wa minal qada ilan saking qada raddul bala'i utawi nolak bala iku bidu'ai tetep lawan donga.
fahuwa mongko utawi donga iku sababun dadi sebab lidzalika kadhe mengkono-mengkono raddul bala. Fa idza kana mongko ari kalane ana sapa al abdu kawula ana iku daima zikri wong kang langgengake zikir wa du'a ilan donga wa tadarru ilan DP ilallahi marang Gusti Allah taala ya hafizo mongko ngreksa hu ing abad apa zalika mengkono-mengkono dawa muzikri wa du'a wa tadarru ngreksa min jami'il makarihi saking sekabehane pira-pira perkara kang sinengi atau perkara kang den sengiti. Fa iza jaa nuli lamun teka hu ing abet apa dararun kemelaratan kemadharatan au makruhun utawa perkara kang den sengiti min ahadin saking wong siji minal makhluqina kang saking pira-pira makhluk manaat mongko nyegah hu ing doror sapa al malaikatu para malaikat wasoddat lan buntoni sapa malaikat fi wajhihi ing dalem arahe si ngabet fala yazalu mongko ora gingsir-gingsir sapa ngabet ora gingsir iku mahfuzon wong kang den reksa min jami'il jihati saking sakabehane arah-arah illa min jihati fauqa kejaba saking arah dhuwur tegese arah dari sisi kuasanya Allah. Fa innal qada'a mongko temen sunne qada wal qadar lan qadar iku nazilani temurun karone kedadian karone fa idza nazala mongko ari kalane temurun apa al qada'u qada wal qadar lan qadar ya aslamat mongko nyelametake hu ing ngabet sapa al malaikatu malaikat. Qadi Abu Bakar bin Arabi dalam kitab Maraqiz Zulfa mengatakan hakikat zikir itu adalah berbisik kepada Allah, memanggil-manggil Allah. Karena apa? Karena ada tujuan yaitu menarik kemanfaatan, meminta kemanfaatan atau menolak, mencegah kemadharatan dan menolak bala dari yang dikodokkan oleh Allah dengan doa. Maka doa inilah menjadi sebab bagi tertolaknya bala. Wastijlabu li rahmatil maula dan untuk menarik rahmatnya Allah sebagaimana tameng menolak dari serangan busur ataupun sabetan pedang lawan. Wa du'a'u silahul mu'min. Wa du'a'u silahul mu'minin, dan doa itu bagian dari pedangnya atau senjatanya orang-orang mukmin. Maka ketika seseorang senantiasa melanggengkan, mendawamkan doa dan zikir serta tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebiasaan atau dawamu zikrinya itu, langgengnya zikir, langgengnya berdoa, itu akan menjaga dirinya dari segala hal yang tidak disukai. Maka ketika terjadi satu kemadharatan atau satu hal kemakruhan hal yang tidak disukai dari seseorang ataupun dari salah satu makhluk, maka malaikat akan mencegah bahaya yang ditimbulkan dari makhluk lain. Sehingga pada saat kita berzikir, pada pertemuan yang lalu sudah dibahas bahwa majelis zikir itu senantiasa dipenuhi oleh malaikat. Dan setiap kali kita berzikir, maka di situ pula ada malaikat yang membersamai kita. Sehingga ketika ada kemadharatan yang akan menimpa diri kita, maka disitulah malaikat menjaga diri kita. Maka senantiasa dari segala arah malaikat akan menjaga diri kita dari kemadharatan. Hanya saja kecuali dari arah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena qada dan qadar Allah itu pasti akan terjadi. Fayambaghi ayyahrusa mongko prayoga apa ayyahrusa yen to ngreksa
ton jagani sapa si abd jihata fauqa ing arah dhuwur bil amali sholihi kelawan amal soleh wa jihata tahtalan saking arah nisor kadzalika kaya mengkono-mengkono amal soleh fa innahu mongko temen setuhune kelakuan iku la buddha tan kena ora likulli abdin kadhe saben-saben kawula min tariqin saking dalan siji ilas sama maring langit yas'adu kang munggah minhu saking ngabdin apa ngamaluhu amale abd wa yanzilu lan temurun minhu minhu saking wa yanzilu lan temurun minhu saking sama apa rizquhu rezekine abd watu bebadu lan den gegem minhu saking sama opo ruhuhu ruweh singapura. Seyogianya seorang hamba itu menjaga kemadorotan yang jatuh dari arah atas atau dari kekuasaan Allah dengan cara beramal soleh. Begitu juga kemadorotan yang akan timbul dari arah bawah, artinya dari bumi, itu juga kita cegah melalui amal soleh. Sehingga setiap orang itu harus memiliki fa innahu la budda likulli 'abdin min tariqin ila sama, maka tidak bisa tidak setiap hamba itu harus memiliki satu jalan menuju langit atau satu jalan menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan tarik itu, dengan amalnya bisa sampai kepada Allah, dan dari tarik itu juga rizkinya bisa diturunkan oleh Allah dan ruhnya berada dalam genggaman Allah. Fa idza kana al-'abdu muaddiyan lit-ta'ati, mongko ari kalane ana sapa al-'abdu kawula iku muaddiyan wong kang nekani lit-ta'ati marang pira-pira ketaatan, muaziban tur wong kang ngajegake ngalal khairati ngatasé pira-pira kebagusan, kasirat du'a itur wong kang akeh oleh ndonga, kasura mongko akeh apa su'udu amalihi munggahe amale si ngabet as-solihi kang soleh munggah ilas sama marang langit. Fala tazalu mongko ora kingsir-kingsir apa tilkas subulu mengkono-mengkono pira-pira dalan, ora kingsir iku makmuratan den rameake bil khairati kelawan pira-pira kebagusan, mamlu atan tur den kebeki bit taati kelawan pira-pira ketaatan. Sak mangsa-mangsa dalane diramekan dengan kebaikan dan dipenuhi dengan ketaatan, fayuh basu mongko den reksa den keker, ditahan apa zalikal bala mengkono-mengkono bala anin nuzuli saking temurun minallah sing Gusti Allah Subhanahu wa taala, ditahan bil makanil a'la ing dalem panggonan al-a'la kang dhuwur. Fayusadimu mongko guncang apa ad-du'a udunga al-bala ing bala, fataratan mongko ing dalem ambal pisan to ing dalem kahanan siji ya glibu nglindih apa ad-du'a udunga, wa taratan lan ing dalem ambal kang weneh ya glibu nglindih apa al-bala'u bala, fayadfa'u mongko nolak apa al-bala ad-du'a ing donga, fahuma mongko utawi donga lan bala iku kal mutasyari'aini kaya dene wong kang gelut loro, wong loro kang padha gelut. Fa in ghalaba mongko lamun nglindih apa ad-du'a donga ya dafa'a mongko nolak apa donga al-bala ing bala, wa kharaqa lan nyowek apa donga as-samawati ing pira-pira langit, wartaqa lan munggah apa donga ilallahi marang Allah Subhanahu wa taala. Wa in ghalaba lan lamun nglindih apa al-bala ubala ya azala mongko ngingsirake apa bala ad-du'a ing donga, wa nazala lan temurun apa bala fil 'abdi ing dalem kawula, wa ilaihi lan marang wa ilaihi lan maring azala ad-du'a wa nazala fil 'abd apa al-isyaratu isyarah
bi qouli lan kondikan Allah taala rupane qouli wallahu taigusalaiku ghalibun zat kang lindih ngala amrihi ngatasé perkarane Allah. Wa qala lan dika sapa Gusti Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam la yazalu ora kingsir-kingsir apa addu'a udunga wal bala ulan bala ora kingsir iku yaqtatilani paten pinaten karone apa donga lan bala ila yaumil qiyamati tumeka marang dina kiamat. Jika seorang hamba itu senantiasa melakukan ketaatan, melakukan kebaikan-kebaikan dan selalu berdoa kepada Allah, kasura su'udu amalihi as-salihi ila sama, maka banyak sekali atau mungkin sekali amal solehnya itu akan naik menuju langit sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Lah, amal soleh yang diangkat ke langit dari bumi ke langit 1, ke langit 2 sampai dengan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika seorang hamba senantiasa melakukan kebaikan ketaatan, maka perjalanan dari bumi menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala fala tazalu tilka subulu ma'muratan bil khairat, maka jalan yang ditempuh itu akan dipenuhi dan diramaikan dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, sehingga jalan yang ditempuh oleh amal soleh itu menjadi penuh. Tidak ada jalan bagi balak untuk turun kepada dirinya. Laksananya seperti itu, gambarannya seperti itu. Jadi setiap orang ini punya jalur sampai kepada Allah, dan jalur itu kalau dipenuhi dengan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan, dan doa-doa kepada Allah, maka jalur itu, jalur hubungan kita dengan Allah itu menjadi penuh dengan segala macam kebaikan dan doa-doa kita. Ketika jalur itu sudah dipenuhi dengan ketaatan dan kebaikan dan doa-doa kita, maka tidak ada jalan bagi bala untuk turun menimpa diri kita. Fayuhbasu dzalikal bala'u 'anin nuzuli minallah subhanahu wa ta'ala bil makanil a'la, maka bala dari Allah yang akan diturunkan kepada kita itu kemudian ditahan oleh Allah dan ditempatkan di tempat yang tinggi, atau ditempatkan tidak jadi turun, tidak jadi menimpa diri kita. Fayusaddimud du'aul bala'a, maka kemudian doa itu senantiasa melawan bala. Fataratan yaghlibud du'a'u fataratan yaghlibul bala'u, sesekali doa itu mengalahkan bala, dan sesekali bala itu mengalahkan doa kita. Ketika doa kita menang mengalahkan bala, maka bala itu akan tertolak oleh doa kita. Nah, ini antara doa dan bala ini bagaikan dua petarung. Ketika doa ini yang menang, maka bala akan terhindar, bala akan tertahan di langit, dan amal kita semakin naik menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika bala yang menang, doa kita, amal kita itu tertahan di situ, tertahan di pertengahan jalan, dan bala turun menimpa diri kita. Hal ini ditunjukkan dengan firman Allah, wallahu ghalibun ala amri, Allah lah yang menentukan, Allah lah yang menguasai atau memenangkan, ghalib yang mengalahkan. Jadi Allah bisa mengalahkan, sehingga doa kita senantiasa kita panjatkan semata-mata memenuhi perintah Allah, karena Allah lah yang memerintahkan kita untuk berdoa. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah juga mengatakan la yazalud du'a'u wal bala'u yaqtatilani ila yaumil qiyamah. Doa dan bala itu senantiasa saling membunuh, senantiasa saling berperang sampai hari kiamat. Maka
jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah juga akan marah ketika kita tidak mau berdoa kepadanya. Wa rawalan ngriwayatake sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu nganin Nabi sanging Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu temen sedune Kanjeng Nabi ku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, laisa ora ana apa syai'un suwi-wiji iku akram luwih mulya Allah ngatasi Gusti Allah taala minad du'a tenimbang donga. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, man sapa bae wonge iku lam yas'al, man utai sapa bae wonge iku lam yas'al ora nyuwun sapa man Allah ing Gusti Allah ya yaghdab mongko bakal bendu sapa Allah Gusti Allah ngalehi ngatasé siman. Wa fi sahihaini lan den riwayatake ing dalem sahih Imam Bukhari lan Muslim apa sing den riwayatake anna Rasulullah temen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasul, ad-du'a utai du'a iku huwa utai du'a iku al-ibadatu ibadah ngumawula. Wa qala lan dika sapa Allah taala, ud'uni astajib lakum, ud'u padha ndonga sira kabeh astajib mongko bakal nyembadani ingsun lakum marang sira kabeh. Innal ladzina temsne wong akeh yastakbiruna kang padha gumedhe sapa ladzina ngan ibadati andoh saking ngumawula marang ingsun iku sayadkhuluna bakal manjing sapa alladzina manjing jahannam ing neraka jahannam dakhirina oleh manjing ngono mau dakhirina hale wong kang padha ina. Wa akhrajalan ngetokake sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi ngetokake annahu ing temene Gusti Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendika ad-du'a uta donga iku mukhul ibadati uteke itu saripati ning ibadah. Imam Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada dibandingkan dengan doa. Ini dalil-dalil yang menerangkan keutamaan berdoa. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi juga mengatakan man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW telah mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ketika doa itu adalah ibadah, ibadah adalah wujud pembuktian bahwa kita hamba, wujud dari pembuktian kepatuhan. Maka dalam ibadah sebagaimana dalam berdoa sebagaimana yang tadi di awal disampaikan, jangan meyakini, jangan punya keyakinan bahwa doa ini adalah bagian dari penyebab dikabulkannya apa yang kita butuhkan. Sebab tadi dikatakan rukunnya, salah satu rukun dari doa itu adalah qat'uhu minal asbab. Qat'uhu minal asbab, memutus dari beberapa sebab, memutus dari keyakinan klausalitas sebab musabab. Maka doa ini juga jangan pernah diyakini sebagai salah satu sebab terkabulnya atau salah satu sebab terpenuhinya apa yang kita hajatkan, yang kita butuhkan. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian. Ini adalah perintah Allah. Maka saat kita berdoa adalah kita sedang memenuhi perintah Allah. Astajib lakum, maka Allah akan mengijabah, memenuhi doamu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya doa kita dikabulkan sesuai apa yang kita butuhkan, sesuai yang kita mintakan. Ada kalanya doa itu diterima oleh Allah dan dijawab oleh Allah dalam bentuk penghapusan dosa-dosa. Bisa juga Allah terima doa itu dan Allah jawab doa itu dalam bentuk pengangkatan derajat kita. Sesungguhnya innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menghamba, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina.
Dan Rasulullah mengatakan melalui riwayat Imam Tirmidzi, ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah saripati atau inti daripada ibadah. Kenapa demikian bisa dikatakan bahwa doa itu merupakan saripati ibadah? Karena doa itu, di dalam doa ada pengakuan kehinaan diri, pengakuan kelemahan diri kita, pengakuan ketidakkuasaan diri kita, sehingga kita mengaku bahwa kita tidak mampu, bahwa kita adalah hamba. Disitulah inti daripada ibadah, yaitu pengakuan ubudiyah, pengakuan status kehambaan. Ketika kita sudah membuktikan sifat ubud, sifat kehambaan, di situ baru namanya ibadah. Ibadah yang mutlak, ibadah yang benar-benar bernilai maksimal sebagai ibadah ketika di situ ada kesadaran penghambaan, tidak serta-merta hanya rutinitas gerak, tidak hanya serta-merta hanya seremoni al-barakah, tapi hudurul qalbi, kehadiran hati, kesadaran hati akan status penghambaan pada dirinya. Disitulah hakikat ibadah. Wa qala lan ngendika wa Imam Abu Bakar bin Arabi fihi makna du'ai utai maknane donga iku istida'aul abdi, undang-undange kawula rabbahu ing pangerane ngabet al-inayata, narik al-inayata ing pitulungan, wastimdadu lan amrih pitulungane abet iyahu ing rabbi ana nyuwun pitulungan al-maunata ing tegese ing pitulungan. Wa haqiqatuhu lan utawi hakikate donga iku izharul iftiqari, nglahirake sifat bangeting butuh ilaihi marang Allah, wat tabarri lan lebaran minal hauli saking daya, wal quwwati lan kekuatan, wa syimatul ubudiyati tengere atau kualitase penghambaan, kualitas ngumawula. Huwa utai donga iku istisyaruz zillati, amrih ngrasa ina utawa amrih keinaan al-basyariyah kang bangsa menungso. Wa fihi lan iku tetep ing dalem donga makna sanai utai maknane ngalembono atau maknane muji ngalallah ing atase Gusti Allah Subhanahu wa taala, wa idhafatil judi lan nyendehake sifat loman wal karami lan sifat lumo, sifat mulya ilaihi marang Allah. Wa qila lan den ngendikaake apa sing den ngendikaake ad-du'a utai donga iku miftahun kunci lil hajati kadhe hajat, wa huwa utai donga iku daraju ashabil hajati, tanggane utawa dalan tanggane pira-pira wong kang duweni hajat, wal faqati lan pira-pira kebutuhan, watan fisul kurubati lan ngediake pira-pira kerupakan. Wa qad zammalan teman-teman sing nacat sapa Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala aqwaman ing pira-pira kaum. Faqala mongko ndika sapa Allah, wa yaqbiduna lan padha gegem sapa aqwam, sapa kaum aidiyahum ing pira-pira tangane si kaum. Ailaya muduna tegese ora padha ndawaake sapa kaum ha ing aidiyahum fid du'a ing dalem donga. Wa qad qila lan teman-teman den ngendikaake apa sing den ngendikaake ad-du'a utai donga iku al-murasalatu, korespondensi ya, kirim surat wa madama lan ing dalam selagine langgeng apa al-murasalatu surat-suratan iku baqiyatan tetep ya fal amru mongko te perkara iku hamidun pinuji. Waqila lan den ngendikaake apa sing den ngendikaake al iznu ta izin fi du'a ing dalam donga iku khairun lebih bagus minad du'a tenimbang dungane. Imam Abu Bakar bin Arabi mengatakan bahwa makna dari doa itu adalah penarikan seorang hamba, menarik pertolongan dari Allah, atau intinya permohonan pertolongan kepada Allah. Adapun hakikat doa wa haqiqatuhu izharul iftiqari ilaihi, hakikat doa itu adalah melahirkan sifat betapa fakirnya kita, betapa butuhnya kita kepada Allah. Itulah hakikat daripada doa, wat tabarri minal hauli wal quwwati, dan merasa terbebas, merasa terlepas dari daya dan kekuatan,
menyatakan kita tidak memiliki daya dan upaya. Itulah doa. Wasimatul ubudiyati. Dan ketika seseorang sudah jatuh duduk berdoa, itulah kualitas kehambaan. Nah, ini maksudnya begitu. Dalam penghambaan itu, kalau cuma sholat klepat zakat wis tanpa ada penghayatan dan pembuktian menghadirkan sifat fakirnya kita kepada Allah, itu belum masuk ke dalam syimatul ubudiyah, kualitas penghambaan. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa di dalam doa itu selain kita menunjukkan, melahirkan sifat fakirnya kita, di situ juga kita melahirkan pujian kepada Allah dan menyematkan sifat murahnya Allah, sifat kasih sayangnya Allah, dan sifat dermawannya Allah. Sehingga doa ini juga dikatakan menjadi kunci dari hajat kita. Maka ketika kita membutuhkan apapun, yang perlu dilakukan itu pertama kali adalah doa. Yang kedua usaha sebagai bentuk penghambaan. Semua tidak ada gerak apapun kecuali atas landasan wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.